Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya, Farcan. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Pos TV Bali untuk informasi lainnya. Disediakan dari Studio Jawa Pos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memindahkan sejumlah oknum pegawai Kemensos yang melakukan penyimpangan penyaluran bansos berupa beras di tahun 2020 sampai 2021. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan oleh aparat KPK. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan telah memindahkan sejumlah oknum yang menyalurkan bantuan sosial bansos dalam bentuk beras di kementerian yang dipimpinnya pada penghujung tahun 2021. Saat konferensi pers di Surabaya, Jumat petang 26 Mei, Risma menyatakan pemindahan tersebut dilakukan usai ditemukan sejumlah dokumen yang dinilai menyimpang. Perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan PKM-PKH tahun 2020 hingga 2021 itu kini dalam proses penyidikan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo agar menyalurkan bansos tidak dalam bentuk barang, melainkan uang tunai. Nah, kalau 2022 ada bansos beras, bentuknya beras, itu juga bukan dari kami, karena semenjak itu saya pegang perintah Pak Presiden bahwa tidak boleh beras. Kalau nanti ini ada lagi bansos beras, itu bukan kami, jadi tolong jangan ditanya kami, karena saya pegang amanah Bapak Presiden dalam bentuk uang, bukan barang. Jadi waktu minyak goreng juga begitu, saya diminta nyalurkan, enggak, saya enggak mau, karena Pak Presiden perintahkan ke saya dalam bentuk uang. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah kantor Kemensos di Jakarta pada 22 Mei lalu dan menemukan dokumen yang menunjukkan indikasi penyaluran bansos beras tahun 2020 hingga 2021. Penyaluran bansos berupa barang terjadi pada saat terpidana korupsi Juliari Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial. Skema penyaluran bansos kemudian dirombak pada saat Tri Risma hari ini ditunjuk untuk menggantikan Juliari Batubara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Willy Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, menyatakan ingin PSSI bisa bertransformasi dan punya tradisi baru yang lebih baik. Dalam pelantikan pengurus PSSI 2023 sampai 2027, Erick mengatakan PSSI nantinya harus bisa transparan dalam mengolah keuangan serta menciptakan iklim pertandingan yang kondusif. Salam olahraga, salam sepak bola. Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023 hingga 2027 telah dilantik di Jakarta oleh Ketua KONI Pusat Marsiano Norman, Jumat 26 Mei. Jajaran pengurus PSSI yang dilantik meliputi Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisha, Sekjen Yunus Nusi, serta Komite Eksekutif atau EXCO yang terdiri dari 12 anggota. Dalam kepemimpinannya, Erick Thohir berkomitmen untuk membuat PSSI bertransformasi menjadi jauh lebih baik. Yang tadi disampaikan oleh Pak Menpora, Ketua KOI, Ketua KONI, bagaimana sepak bola ini memang sesuatu cabur yang sangat-sangat mendarah daging untuk masyarakat Indonesia. Transformasi PSSI ini salah satunya ingin merubah tradisi. Tradisi artinya apa? Bahwa PSSI harus transparan dalam pengelolaan keuangannya. Tradisi juga menciptakan iklim pertandingan sepak bola yang bersih. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan harapannya kepada PSSI untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sepak bola Indonesia. Harapan kita yang pasti ini euforia masyarakat dan keyakinan masyarakat terhadap sepak bola langsung meningkat sejak kita mendapatkan emas SEA Games. Makanya tadi saya menyampaikan ke Pak Erick Thohir dan jajaran, ini merupakan tantangan Pak, karena kepercayaan publik langsung naik dengan transformasinya sepak bola.
Sejumlah pihak berharap pengurus baru PSSI dapat bekerja keras agar semakin banyak prestasi yang bisa diraih tim sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri BUMN Erick Thohir tengah mempersiapkan menara kembar untuk mendukung pusat kota baru Jakarta di kawasan Monas. Seiring rencananya pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Menara Dana Reksa yang terletak di sebelah gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada 26 Mei. Gedung tersebut menurutnya akan menjadi bagian dari menara kembar bersama BSI Tower yang sedang dalam proses renovasi. Hal itu jelasnya akan memberi nilai lebih pada kawasan pusat kota baru Jakarta ketika ibu kota negara telah berpindah ke IKN Nusantara Kalimantan Timur kelak, di mana aset-aset BUMN di dekat kawasan Monas akan ditingkatkan nilainya saat pemerintah Jakarta akan mempersiapkan kawasan Monas sebagai sebuah pusat kota baru, yaitu gedung Kementerian BUMN, gedung Menara Dana Reksa yang baru diresmikan, dan BSI Tower yang tengah direnovasi. Untuk itu, Erick telah meminta Dana Reksa mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas agar mempersiapkan dana properti, termasuk aset milik Pertamina, serta menekankan pada terobosan yang memiliki kelayakan. Visibility-nya benar-benar ditekankan. Apalagi ditambah inovasi bahwa ini akan dijadikan sebuah kompleks yang bersatu, ya. Yang nanti mungkin Dana Reksa, PPBSI coba ini kan, dan tadi Green Building itu. Kawasan Monas, jelas Erick, kelak akan menjadi area yang sangat eksklusif dan menarik dengan Tugu Monas berada di tengah. Perbandingannya seperti yang ada di New York atau London, di mana ada taman kota yang besar. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia dapat menjadi penggerak peningkatan kemajuan sektor pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin dalam sambutan acara sarasehan alumni PPI Dunia di Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia agar dapat menjadi penggerak peningkatan kemajuan sektor pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Saresehan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia PPID yang digelar di Jakarta hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Melalui peran alumni PPI Dunia, Ma'ruf berharap literasi masyarakat khususnya pendidikan semakin meningkat, sehingga anak bangsa dapat mengenyam pendidikan tinggi bahkan di sekolah dan kampus terbaik di luar negeri. Saya berharap bahwa pengalaman mereka, ilmu yang mereka peroleh supaya menjadi bekal untuk ikut memajukan bangsa Indonesia. Saya bangga karena mereka pulang ke Indonesia, ya, kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia. Ini saya kira modal kita dalam rangka membangun Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dari 275 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 0,02% warga yang berpendidikan S3, 0,3 warga berpendidikan S2, serta kurang dari 5% warga yang berpendidikan S1, sehingga secara total hanya 6% orang Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat hasil opini wajar tanpa pengecualian yang kedua kalinya. Dapat sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Makassar pada Jumat 26 Mei. Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk kedua kalinya. Hasil ini merupakan peningkatan setelah 3 tahun sebelumnya, Sulawesi Selatan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Hasil pemeriksaan tersebut masih menunjukkan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain belanja bagi hasil pajak kurang ditetapkan dan penata usahaan barang milik daerah belum tertib. Atas hasil ini, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pun menyatakan rasa syukurnya. Kita alhamdulillah dapat WTP lagi dan alhamdulillah juga karena catatannya lebih baik daripada tahun sebelumnya, meningkat performance sistem perbendaharaan kita di provinsi. Adapun tadi beberapa yang kayak bagi hasil room itu memang kita justru sudah selesaikan lebih banyak lagi daripada tahun sebelumnya. Karena memang waktu 2001 itu agak banyak yang memang harus diselesaikan dan tentu karena gejolak pandemi pendapatan turun, tapi sekarang sudah mulai meningkat kembali, sudah recovery. Adapun hasil lain yang perlu diperhatikan adalah pengangguran yang belum berpedoman pada Perpres nomor 33 tahun 2020 serta tentang harga satuan regional di mana Sulawesi Selatan disebut belum menerapkan PSAP 17 tentang properti investasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.